Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa' wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khusara. Pada surah sudurana wa yassir lana umurana wa kami Alhamdulillah, kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah SWT, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang kita rindu, dan sekarang adalah hari kedua ya. Subhanallah, Masya Allah, bulan Ramadan yang spesial kali ini karena kita semua malah jalankan ibadah Ramadan dari rumah gitu ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kita ibadah Ramadan di masjid. Nah, ahlan wa sahlan kepada Ustadz kita, guru kita, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh ya. Jazakallah telah cuti untuk menjadi narasumber pada kajian duha Masjid Al-Amin, Bumi Mutiara. Ini basicnya di Masjid Al-Amin Bumi Mutiara, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ya, jadi di Masjid Al-Amin ini sekarang kegiatannya semuanya off, maka untuk kajian-kajian kita coba menggunakan aplikasi online ya, Zoom dan YouTube gitu ya. Selamat datang juga kepada partisipan ya, para hadirin hadirat yang sudah bergabung di channel ini. Mudah-mudahan niat kita di ini ya, di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Hadirin hadirat para partisipan rahimakumullah, ini kajian duha perdana Masjid Al-Amin. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai obat, dan kita mengundang guru kita Abdul Aziz Abdul Rauf. Saya teringat pada sebuah acara yang pernah saya ikuti dengan beliau, Muqayyam Al-Quran. Di antara interaksi seorang mukmin, seorang muslim terhadap Al-Quran itu adalah istisqa bil Quran, itu saja. Kalau nggak salah. Wah, dikoreksi Zat. Al-istisqa bil Quran, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai obat gitu. Setelah interaksi tilawah, setelah interaksi tahfidz ya, menghafal, interaksi tafhim, memahami, setelah tatbik ya, ada satu interaksi yang kadang-kadang luput buat kita, yaitu menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Bukan ayat yang saya bacakan tadi bahwa Al-Quran itu adalah obat dan rahmat bagi orang-orang beriman gitu ya. Bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai obat ya, bagaimana beristisqa dengan Al-Quran, kita akan mendengarkan bersama nanti paparan dari kita. Apakah berubah dengan Al-Quran itu sangat dengan apa namanya ruqyah syariah yang sedang marak gitu ya. Apakah sekedar itu atau dari itu ya. Kemudian bagaimana dalam kondisi sekarang wabah ya, COVID-19 ini, apa peran Al-Quran gitu, kira-kira solusi Al-Quran untuk paling tidak menjaga imunitas, membentengi atau bahkan mengobati gitu ya para penderita yang terkena COVID-19. Barangkali ada ide dari apa namanya Ustaz Abdul Aziz, ada pelajaran yang bisa beliau sampaikan, untuk kita sama bersama, dan itu bagi sebagian yang mungkin akan
beliau jelaskan mudah-mudahan ya. Yang jelas bagaimana istisqa'ul Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai obat, kita akan simak pada kajian kali ini. Sebelumnya kita sama-sama buka kajian duha perdana Masjid Al-Amin, Bumi Mutiara, 10 ya. Kita sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan Ustadz Abdul Aziz untuk menyampaikan kajian ya tentang materi terkait. Ya. Mungkin waktunya sampai jam 9 Ustadz. Jam 10. Setelah jam 10 nanti kita selanjutnya dengan tanya jawab Ustadz. Kira-kira begitu Ustadz. Kurang lebihnya ya. Kurang lebih Ustadz. Itu Ustadz. Baiklah, pada saat habis boleh tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 30 bahwa Rasulullah mengeluhkan umatnya kepada Allah karena telah menjauhi Al-Quran. Maka para ulama, terutama dalam hal ini adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjadikan sikap menjauh dari Al-Quran bertingkat-tingkat antara satu manusia dengan yang lain. Maka sikap menjauhi Al-Quran disebut dengan hajarul Quran. Maka tidak ada al-hajru yang paling tinggi daripada tidak beriman, menolak, menistakan Al-Quran. Nah, bagi yang sudah beriman, mungkin saja masih mengalami sikap al-hajar, yaitu yang enggan membaca. Sudah membaca, namun tidak mau memahami, berarti masih al-hajar. Ya. Begitulah seterusnya. Ya. Sudah memahami, tidak mengamalkan, atau sudah memahami, tidak tadabbur, maka dalam diri manusia masih ada unsur al-hajru fil Quran. Intinya ayat ini mengajak manusia untuk berinteraksi dengan Al-Quran selengkap mungkin, seintegral mungkin, sampai beliau mengatakan termasuk hajrul Quran orang yang tidak yakin terhadap fungsi Al-Quran sebagai asy-syifa, sebagai terapi memberi kesembuhan terhadap penyakit-penyakitnya, sehingga sikap meyakini atau menjadikan Al-Quran sebagai syifa diistilahkan dengan al-istishfa atau al-istishfa bil Quran. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah mengingatkan di surat Al-Isra ayat 82. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Miftah, ya. Wa munazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan
Al-Quran ini, ayat-ayatnya membawa kepada kesembuhan, ya, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi biasanya penyakit itu terkait dengan dawa dan syifa. Ya. Tapi Allah tidak menggunakan kata dawa. Dawa itu obat. Jadi kalau obat bisa sembuh, bisa enggak. Ya. Tapi kalau syifa berarti sudah ada jaminan kesembuhan dari Al-Quran. Ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Tidaklah Al-Quran ini bagi orang-orang yang zalim kecuali hanyalah menambah kerugian. Jadi bisa dipahami dari ayat ini, syarat utama istisfa, kita harus bisa membersihkan diri kita dari al-zulm, atau bisa melepas status zalim di dalam diri kita, dan tidak ada zalim yang terbesar daripada bersikap syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena diungkapkan di surat Luqman, inna syirka la zulmun adzim. Jadi fungsi Al-Quran sebagai syifa juga diungkapkan di surat Yunus 57. Seruannya kepada seluruh umat manusia, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian sebuah nasihat, ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa', dan kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi syaratnya mukminin dan tidak zalimin. Zalimin yang tertinggi adalah syirik kepada Allah, dan selanjutnya adalah apakah perbuatan dosa besar, apakah dosa-dosa kecil yang terus dilaksanakan, ataupun tidak yakin terhadap fungsi Al-Quran itu sendiri, juga berarti membuat manusia dalam status zalimin. Maka zalimin itu akan menghalangi fungsi Al-Quran sebagai syifa, dan akhirnya akan membuat manusia jatuh dalam khasar, kerugian. Jadi punya Al-Quran tapi tidak merasakan fungsi-fungsinya, pertama hal ini adalah fungsi syifa. Nah, itulah fikrah umum, pemahaman umum yang harus kita miliki terkait dengan fungsi Al-Quran sebagai syifa. Sebagaimana kata syifa ini juga diungkapkan terkait dengan fungsi madu. Fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Dengan nas Al-Quran, dengan nas langsung dari Allah, di mana kita sudah terbiasa menyatakan Allah pasti benar, shadaqallahul azim, maka untuk madu pada umumnya manusia sudah meyakini fungsinya, sehingga siap membiayai membeli madu, ya, apakah dengan harga 1.500.000, ya, pokoknya dengan harga mahal untuk madu siap. Kenapa? Ya, karena ya, fungsinya, ya, karena khasiatnya.
bagi orang beriman melihat madu ini dari dua sisi, dari sisi ilmiahnya dan dari sisi wahyunya. Dan kalau kita lihat, sebelum Allah bercerita tentang madu, bercerita tentang apa? Bercerita tentang nikmat buah-buahan. Ya. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Surat An-Nahl. Ya. Sebelum bercerita tentang buah-buahan, bercerita tentang air susu. Inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Sebelumnya lagi bercerita tentang air. Allahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Artinya apa? Artinya di ayat ini air putih yang biasa kita minum, air putih yang biasa digunakan oleh umat manusia untuk menghidupi diri mereka, susu, buah-buahan, susu itu merupakan kebutuhan hidup yang harus selalu terpenuhi. Jadi nggak berlebihan ketika para ahli mengatakan sungguhnya manusia yang tidak memberikan kepada fisiknya madu itu pada hakikatnya dia telah menyakiti dirinya sendiri, karena Allah mensejajarkan kebutuhan manusia terhadap madu itu sejajar dengan kebutuhannya terhadap air, terhadap susu, dan terhadap buah-buahan. Ya. Itu ayatnya beriringan ya, di surat An-Nahl. Namun harus diingat sebelum ayat ini adalah ayat tentang pentingnya hidup bersama Al-Quran. Ya. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Jika engkau sudah merasakan ataupun sudah membuktikan betapa hidupmu sangat tergantung kepada tadi ada air, ada susu, ada buah-buahan, madu, maka jangan lupa sungguhnya dirimu lebih butuh lagi terhadap Al-Quran. Begitu kita memahami ayat ini di kurang lebih ayat 60-an dari 65, 66, 67, 68 surat An-Nahl. Ya. Maka jangan sampai pesan ini kita sebagai seorang muslim sudah meyakini fungsi madu sebagai terapi di dalam kehidupan, karena Allah nyebut dengan syifa. Sementara Al-Quran yang juga disebut oleh Allah syifa bahkan 2 kali, kita apakah tidak tahu, apakah tidak yakin, apakah tidak tertarik. Maka disinilah Nabi Al-Imam Ibnu Taimiyah menyebut orang yang tidak meyakini atau tidak memanfaatkan ataupun menolak Al-Quran sebagai syifa termasuk salah satu sikap hajrul Quran, sikap menjauhi Al-Quran. Maka ini salah satu sikap kita yang harus include terhadap sikap-sikap yang lain. Sudah beriman, sudah membaca, sudah menghafal, sudah memahami, sudah. Maka juga harus al-istishfa bil Quran,
harus dilakukan. Ya. Alhamdulillah sebagian umat sudah ada yang merasakan ini. Ya. Namun perlu diingatkan jangan sampai terjadi sebuah kondisi yang parsial. Ya, semangat bersama Al-Quran tapi hanya tilawahnya saja. Semangat bersama Al-Quran tapi cuma sibuk memahami saja. Semangat dengan Al-Quran tapi cuma sisi-sisi yang dianggap ilmiahnya saja. Semangat ber-Al-Quran tapi dalam sisi istisfa'nya saja, yang lain ditinggal. Maka ini salah satu sikap yang dikecam oleh Allah. Baik di surat Al-Baqarah Allah katakan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Dikecam sikap memilah-milah fungsi Al-Qur'an di surat Al-Hijr. Di akhir surat, kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana 'idhin. Mereka yang menjadikan Al-Qur'an dengan memilah-milah, yang cocok diambil, yang nggak cocok diambil, yang ditinggalkan, atau tahu tapi tidak dimanfaatkan, tidak dilakukan, maka itu termasuk alladzina ja'alul qur'ana 'idhin. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai syifa atau yang diistilahkan dengan tadi al-istishfa bil Quran. Hadis yang paling populer dalam hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Sa'id al-Khudri. Ketika dalam sebuah perjalanan, dia melihat seseorang yang seorang kepala suku yang sakit dan kesulitan di dalam mengobati penyakitnya. Ketika ditanya, ternyata kepala suku ini dalam hadis disebut ladil. Ladil itu orang yang sakit karena bisa ular. Maka Abu Sa'id mengobatinya dengan membacakan suratul Fatihah. Maka setelah dibacakan Al-Fatihah, Allah beri kesembuhan. Dan begitu bahagianya kepala suku ini sampai memberi hadiah kepada Abu Sa'id dan rombongan ini berupa kambing yang banyak. Tapi mereka para sahabat saat itu agak ragu-ragu, ini diterima atau enggak ya. Dia merasa kalau saya terima jangan-jangan ini saya membisniskan Al-Quran. Akhirnya tetap mereka terima, tapi mereka dalam status tidak memiliki. Kita terima aja. Terima kambing yang banyak. Akhirnya sampai ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan apa yang terjadi, maka Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id, bahwa memang fungsi Al-Quran adalah asy-syifa. Bahkan Al-Fatihah itu sendiri, walaupun tidak populer, secara ilmu tafsir juga disebut dengan suratul syifa, surat yang memberi kesembuhan. Bagaimana dengan kambingnya itu? Maka Rasulullah mengatakan, silahkan kamu ambil, silahkan kamu nikmati sebaik-baik
sebaik pemberian yang kamu terima adalah pemberian dari orang lain karena jasamu di dalam apakah mengajarkan Al-Quran ataupun meruqyah Al-Quran kepada orang lain. Inna haqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Itu salah satu hadis yang menguatkan Al-Quran sebagai istisqa. Ya. Begitu juga hadis yang populer dalam hal ini dan sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa jika ada yang dirasakan di bagian fisiknya, misalnya kepalanya pusing, kepalanya berat, Rasulullah memegang kepalanya, kemudian membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, dan membaca An-Nas. Kemudian Rasulullah mengusapkan bagian yang sakit sambil membaca A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi. Aku berlindung kepada kemahakuasaan Allah dan keagungannya daripada apa yang aku rasakan. Daripada aku rasakan sebuah kondisi yang menyakitkan ini. Syarri ma ajidu wa uhadir. Insyaallah semua penjelasan ini baik Quran dan hadis sudah seharusnya membuat kita menjadikan Al-Quran itu syifa. Dalam keseharian ketika kita sudah merasakan sesuatu yang tidak enak pada dalam diri kita, maka kita sudah harus mulai mengevaluasi diri kita. Ini kepala lagi sakit, ini badan lagi sakit misalnya. Tindakan apa yang pertama yang saya lakukan? Ini menunjukkan apakah kita sudah istisqa atau enggak. Maka kalau yang diingat yang pertama kali obat A, obat B, dokter A, dokter B, dan seterusnya, namun lupa sama Al-Quran, maka ini salah satu bukti bahwa kita belum sepenuhnya melakukan istisqa dengan Al-Quran. Jadi yang benar adalah kembali dulu kepada Al-Quran, apakah Al-Fatihahnya, apakah tadi Rasulullah mengatakan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ataupun semuanya, baru kemudian cari obat A, obat B, herbal A, herbal B, dokter A, dokter B, sehingga kita benar-benar telah menunjukkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Baik ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah, dalam penyikapan seperti itu seharusnya seorang beriman melihat Al-Quran, karena itu adalah nas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam teknisnya atau prakteknya dibutuhkan adab-adab tertentu agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita di dalam merasakan fungsi syifa. Maka dalam hal ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah al-ubudiyah. Kita di dalam mempraktekkannya adalah sebelum hasil, sebelum ini dan lain sebagainya, bukti kenyataannya gimana, itu adalah al-ubudiyah.
saya melakukan ini ya, semata-mata karena memang bukti keimanan saya kepada Allah, taat kepada arahan Allah Subhanahu wa taala, bahwa saat kamu merasakan di fisikmu ada yang sakit, ya, maka jadikan Al-Quran sebagai syifanya. Ini langkah awal yang paling harus ada dalam diri kita. Karena kita beristisqa kalau dari awal sudah menggunakan logika, apa iya? Maka kita sudah masuk dari kata masuk dalam perangkap yang disebut di Al-Isra 82 tadi. Wala yazidul zalimin. Kamu sudah masuk status zalim. Bagaimana kamu menjadikan Al-Quran yang sudah kamu tasdik, kamu yakinkan Allah pasti benar. Ya. Tapi kamu kok masih, apa iya benar? Ya. Mana buktinya? Ya. Kok saya nggak merasakan khasiatnya dan seterusnya? Ya. Ini adalah sikap zalimin, ya. Sikap orang zalim terhadap Al-Quran. Jadi lepaskan dulu terhadap apa ya berhasil, apa ya terbukti dan sebagainya. Tapi lakukan ya. Ini semata-mata karena memenuhi anjuran Allah Subhanahu wa taala atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau meminjam istilah Umar bin Al-Khattab, bagi saya yang paling bermanfaat dari doa itu adalah berdoanya itu sendiri. Bisa dipahami ya. Yang paling diuntungkan oleh diri saya saat saya berdoa adalah berdoa itu sendiri. Ya, tapi bagi keimanan yang belum setingkat Umar, ya, doa itu yang dipikirkan cuma hasilnya mana, buktinya mana, kok nggak dikabul-kabulkan dan seterusnya. Padahal pemahaman aslinya, asal kamu mau berdoa itu sungguhnya kamu sudah mulia di sisi Allah. Ya. Sehingga jika dikabulkan, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita minta dikabulkan. Ya. Jika belum dikabulkan, maka manusia mendapat dua keuntungan. Keuntungan pertama, jadi terus berdoa. Mungkin kalau dikabulkan, begitu doa yang ke-100 besoknya udah nggak berdoa lagi dalam tema yang dia sebut-sebut. Tapi karena belum dikabulkan, doa lagi, maka itu membuat dirinya semakin termuliakan di sisi Allah karena doa yang ratusan bahkan ribuan dipanjatkan, dan kemuliaan ini menjadi isu yang paling kuat di dalam bulan Ramadan ini di Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Orang yang berdoa itu berarti menjadi manusia pilihan, menjadi manusia yang lebih sangat mulia di sisiku karena Allah menyebut kata ibad. Dan ini menjadi salah satu kaidah penafsiran, jika Allah menyebut manusia dengan kata abd atau ibad, berarti itu manusia yang spesial di sisi Allah. Allah menyebut Rasulullah dengan kata abd, subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya. Allah menyebut para anbiya dengan kata ibad, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Terhadap hamba-hambanya yang banyak berdoa, Allah juga sebut dengan kata ibad. Wa idza sa'alaka ibadi. Jadi orang yang pemahaman Umar bin Al-Khattab tadi, cukuplah manusia itu jadi lagi-lagi Allahumma minta tolong ya Allah, minta tolong ya Allah, itu sudah teruntungkan, termuliakan oleh doanya.
Yang kedua, termuliakan oleh husnudzannya kepada Allah. Allah itu paling bangga, paling ridha terhadap hambanya yang selalu husnudzan. Salah satu prestasi besar keimanan Nabi Yakub adalah husnudzan kepada Allah. Berpuluh-puluh tahun kehilangan anak yang paling dicintai, Nabi Yusuf alaihissalam, tetap berhusnudzan kepada Allah. Di balik musibah yang dia alami, itulah yang ingin ditampilkan oleh Allah prestasi daripada Nabi Yakub alaihissalam. Walaupun kita tidak membaca kisah Nabi Yakub, apakah jihadnya, apakah dakwahnya, dan lain sebagainya. Kita baca surat Yusuf seakan-akan itu nggak ada, tapi nggak mungkin Nabi nggak ngapa-ngapain. Tapi yang paling ditonjolkan adalah kesabaran dan husnudzannya kepada Allah dalam menyikapi musibah. Begitulah saat kita beristisqa dengan Al-Quran. Jangan mikir yang lain-lain dulu lah. Ya. Mikir dulu bahwa saya melaksanakan istisqa dengan Al-Quran ini sebagai bentuk ketaatan dan keyakinan saya terhadap fungsi Al-Quran. Jika Allah sembuhkan, ya Alhamdulillah. Jika belum disembuhkan oleh Allah, saya tetap husnudzan, sebagaimana para ulama yang lain mengatakan. Jika doa itu dikabulkan, maka itu adalah satu bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika belum dikabulkan, maka boleh jadi itu yang lebih baik. Karena dari doa yang dikabulkan sesuai dengan yang diminta, itu kan versi diri manusia. Sebetulnya versi diri manusia, dia ingin jadi orang kaya. Tapi sudah berdoa nggak kaya-kaya misalnya, maka husnudzannya kepada Allah, insya Allah apa yang belum direalisasikan oleh Allah, itulah yang terbaik di sisi Allah untuk diri saya. Itulah salah satu bentuk husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengambil hadis yang lain tentang madu yang syifa, yang terkadang juga fungsinya, walaupun Allah katakan syifa, fungsinya bisa berproses. Nggak minum sekali, 2 kali, 3 kali langsung terasa. Berproses. Itu dibutuhkan kesabaran dalam prosesnya. Apalagi untuk Al-Quran. Harus lebih meyakini akan adanya sebuah proses. Dalam hal ini ada hadis yang menjelaskan bahwa seorang sahabat sakit, dia minum madu atas anjuran ataupun pelaksanaan daripada firman Allah surat An-Nahl. Tapi yang terjadi, dia merasakan buru-buru sembuh, yang ada kayaknya tambah parah nih penyakit saya. Dia mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah mengobati penyakit saya dengan madu, tapi yang ada saya kok merasa tambah parah penyakit saya. Maka bagaimana Rasulullah memberi arahan kepada seorang sahabat ini, yang intinya adalah kalau ingin beristisqa dengan madu, apalagi dengan Al-Quran, fokus kepada kebenaran janji Allah. Fokus sekali. Apa jawab Rasulullah? Sadaqallahu wa sadaqabatnu. Jadi yang dirasa waktu itu, yang semakin parah, sakit perutnya. Rasulullah mengatakan apa? Allah pasti benar, yang bohong adalah perutmu. Jadi nggak mungkin
Allah menjanjikan syifa, tapi kamu malah mengeluh, nggak sembuh dan bahkan tambah sakit. Dan begitulah ya, beberapa hari lagi datang lagi masih mengeluh yang sama. Dijawab oleh Rasulullah, sadaqallahu wa kadzaba batnu. Allah pasti benar, yang bohong adalah perutmu. Sampai akhirnya setelah sekian kali baru sahabat ini datang lagi pada Rasulullah dan menyatakan, iya Rasulullah, sekarang sudah saya sembuh. Itu yang disebut dengan sadaqallahu wa kadzaba. Saya melihat hadits ini harus bisa kita takmim ya, harus kita terapkan dalam seluruh sisi Al-Quran. Ya. Baik yang sifatnya janji-janji kesembuhan ataupun janji-janji yang sifatnya apakah kehidupan atau perjuangan. Ya. Dalam kehidupan misalnya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi atas segala permasalahan hidupnya dan Allah berikan rezeki. Kalau kita mungkin satu saat, kok saya sudah berusaha banyak amal soleh, meningkatkan ketakwaan, kok nggak nemu solusinya, kok nggak lancar rezeki saya. Maka perlu kita meminjam nasihat Rasulullah kepada sahabat itu. Sadaqallah, Allah pasti benar. Yang salah diri saya. Mungkin dirinya masih belum ikhlas, apakah dirinya belum terlalu lama, terlalu berharap instan misalnya, yang mulai sekali langsung besoknya ketemu semua solusinya. Karena itu tadi mulai awal saya katakan, semua yang terkait dengan Al-Quran harus disikapi ubudiyah dulu lah. Ini dalam rangka meyakini atas kebenaran Al-Quran. Ya. Begitu juga yang merasa bersama Al-Quran, saya sudah meningkatkan ketakwaan, kok rezeki saya susah. Maka jangan pernah menyalahkan Al-Quran. Puji dulu Al-Quran. Alhamdulillah. Ya. Walaupun saya belum punya rezeki, tapi Allah telah memudahkan saya selalu baca Quran, selalu qiyamul lail, selalu baca zikir ini, zikir itu, dan seterusnya. Itu sungguhnya jauh lebih mulia, lebih menguntungkan dibanding seseorang yang rezekinya luas tapi nggak ada amal solehnya, nggak ada ketakwaan. Begitu juga terhadap janji-janji perjuangan, in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong, membela Allah, Allah akan tolong dan bela kalian. Mana buktinya saya sudah berjuang tapi hasilnya tidak memuaskan. Tetap jawab seperti jawaban Rasulullah kepada seorang sahabat tadi, sadaqallah. Allah pasti benar. Maka insya Allah kita akan merasa tentram di dalam melaksanakan Al-Quran, di dalam memfungsikan Al-Quran ini tidak dengan was-was, tidak dengan keraguan-raguan. Khafillah rahimakumullah, sebagian ulama menilai bahwa satu orang dengan yang lain memang bisa berbeda-beda di dalam merasakan fungsi Al-Quran sebagai syifa. Artinya apa? Artinya bagi seorang misalnya cukup sekali baca Al-Fatihah, langsung Allah tunjukkan buktinya. Bagi sebagian perlu 10 kali dia baca baru dirasakan. Bagi sebagian perlu 100 kali dia baca baru Allah realisasikan. Jadi yang harus kita ingat,
beristisqa dengan Al-Quran itu sama kedudukannya seperti kita berdoa. Fulan berdoa, sekali doa Allah sudah realisasikan. Si fulan berdoa udah 5 kali nggak realisasikan, seterusnya. Jadi sebagaimana doa kita nggak boleh kemudian berprasangka buruk kepada Allah, begitu juga beristisqa dengan Al-Quran. Kok saya belum ya? Kok saya sudah sekian kali belum ya? Jadi memang ada yang sekali baca, ya. Mungkin di antara antum ada yang melihat video di medsos, ya, seseorang dari Kurdi, ya, dari Kurdi, ya, yang semua penyakit berat hanya dengan membaca "Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin", Allah sembuhkan. Ya. Yang bisu sudah puluhan tahun, yang lumpuh sudah puluhan tahun, yang gila puluhan tahun. Ya. Ya. Tapi mungkin kalau saya yang baca kok enggak. Gitu. Maka jangan dilihat dari jangan kemudian Qur'annya yang dicurigai. Tapi begitulah Allah memang membagi-bagi sebuah kemampuan bagi seseorang itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Sebelumnya dalam hadis, ya, dalam kemampuan menerapkan akhlak Quran bagi seorang beda-beda satu dengan yang lain. Rasulullah katakan, Allah membagi-bagi kalian di dalam berakhlak itu seperti Allah membagi-bagi rizki. Ya, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Ya. Yang penting dalam hal ini adalah seharusnya, ya, katakan betapapun saya sudah sekian kali Allah belum tunjukkan hasilnya kepada saya, tetap dia harus bersyukur. Tapi alhamdulillah saya sudah mau melakukannya. Ya, tentu beda yang melakukan secara pahala, ini secara kemuliaan. Yang melakukannya 100 kali baru terrealisasi dengan yang melakukan baru 2 kali terrealisasi. Ya. Yang 100 kali itu berarti dia, katakan dia terapi dengan ayat kursi. Berarti dia baca ayat kursi 100 kali. Yang satunya dengan 2 kali udah sembuh. Berarti dia cuma 2 kali. Di sisi lain sepertinya yang lebih kayaknya yang hebat yang 2 kali tadi. Seakan-akan kalau 100 kali, wah berarti kamu itu nggak hebat, berarti ini. Padahal saat dia mengulang 100 kali itu, di sisi Allah nggak ada yang sia-sia. Semua tercatat sebagai amal soleh, tercatat sekian balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini sebagian ulama aslinya ini, ya, dalam pelaksanaannya, ya, dalam istisqa itu hendaklah didorong sedemikian rupa agar terjadi kemandirian. Ya. Artinya semua orang harus merasa bahwa saya pun sebenarnya punya peluang untuk beristisqa dengan Al-Quran. Sehingga ada sebagian ulama yang menolak untuk katakan meruqyah orang lain misalnya. Kenapa? Karena aslinya beristisqa itu adalah tuntutan kepada setiap personal. Dengan peluang yang sama. Setiap orang punya peluang sama untuk melakukan istisqa atau ruqyah. Jadi tidak sedikit-sedikit mengandalkan orang lain, apalagi sampai menjadi sebuah ya semacam biro ruqyah gitu ya. Akhirnya membuat orang seakan-akan yang bisa istisqa hanya roqi, hanya pemberi ruqyah saja. Ya, kalau dirinya udah nggak bisa sama sekali, itu nggak mungkin. Ya. Setiap orang beriman dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan doanya, kemudian dia istisqa, itu semua insya Allah di sisi Allah sama antara satu hamba dengan yang lain di dalam pelaksanaannya. Adapun di dalam asarnya memang
bisa berbeda-beda, yang satu cepat, yang satu sedang, yang satu lambat. Tapi semuanya kalau dengan pemahaman seperti itu, bahwa ini adalah peluang yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang beriman, maka kita jangan pernah berpikir istisqa itu hanya menjadi kemampuan orang-orang tertentu yang disebut dengan ahli ruqyah dan seterusnya. Sehingga bahkan ada sebagian ulama yang sangat tidak setuju, apalagi melihat kondisinya akhirnya seakan menjadi satu peluang bisnis bagi seseorang. Hidupnya dari pagi sampai sore hanya ngurusin ruqyah saja. Kapan untuk dirinya sendiri, kapan untuk keluarganya. Yang benar, setiap muslim didorong untuk bisa secara mandiri meruqyah dirinya, yang berarti itu melakukan istisqa dengan Al-Quran, sehingga disinilah ada keuntungan secara tarbiyah imaniyahnya. Mungkin bagi dirinya bisa jadi kali itu aja, kali itu saja bagi dia untuk bisa merasakan hasilnya perlu 100 kali Al-Fatihah misalnya. Mungkin nanti kedua kali bisa jadi baru 50 Allah sudah tunjukkan hasilnya. Itu kalau kita semua mau berpikir pentingnya istisqa secara mandiri. Jangan sampai yang tambah soleh adalah ahli ruqyahnya. Kemana-mana dia baca ayat ini, baca ayat itu, dan seterusnya. Sementara yang pasien tetap aja nggak pernah tahu rasanya baca Al-Fatihah untuk istisqa, baca ayat kursi untuk istisqa, nggak pernah merasakan. Padahal insya Allah semua bisa, baik yang sifatnya penyakit fisik ataupun yang juga biasa dilakukan penyakit yang sifatnya as-sara' yang terkait dengan makhluk halus, kesurupan, sihir dan seterusnya. Sementara ahli ruqyahnya udah tahu semua, pokoknya ada yang kesurupan, otomatis apa itu, misalnya sudah begitu hafal, misalnya Al-Baqarah 102, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Sementara keluarganya seakan-akan sepanjang hidupnya nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah bisa, karena yang terpikir cuma ya udah pokoknya kalau ada masalah kita datang ke ahli ruqyah, nggak pernah berpikir bagaimana saya pun juga bisa melakukan. Jadi insya Allah kalau semua berpikir seperti ini, maka tema istisqa ini pada akhirnya merupakan tema yang bisa mendorong setiap orang untuk punya hubungan yang spesial dengan Al-Quran, sebagaimana dia bisa tilawah, dia bisa menghafal, dia bisa memahami. Pada akhirnya setiap orang juga bisa beristisqa dengan Al-Quran. Baik jemaah rahimakumullah, inilah yang bisa saya jelaskan. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas paparannya, sangat menarik dan menyentuh hal-hal yang telah disampaikan, menjadi wawasan yang sangat baru buat kita, beranggapan tentang ruqyah dan istisqa tadi. Sebelum masuk ke pertanyaan, satu hal yang saya minta jelaskan secara singkat, ini kondisi wabah sekarang ini, bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai solusi. Singkat aja, Dr. Iya, jadi sama seperti itu. Rasulullah mengatakan wabah itu adalah rahmat bagi orang beriman. Wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Al-Quran itu sendiri rahmat, Al-Quran itu seperti syifa. Istilahnya, sekarang kita ada wabah, ya sudah kita jadikan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai syifa. Tadi adabnya yang pertama, yang penting dia niat, Allah menyuruh saya untuk istisqa, maka
saya berharap dengan bacaan saya, apakah imunitas saya lebih menguat karena tilawah Quran ini, atau mungkin bagi yang apa istilahnya ODP atau yang lainnya PDP ya, atau bahkan terjangkit, semoga saya dengan Al-Quran ini ya, Allah menyembuhkan. Jadi seperti orang berdoa, Allahumma rabbana mudhibal ba's isfini antas syafi. Ya. Cuma kalau itu dengan rangkaian kata yang cuma 5 atau 10 kata ya. Maka membaca Al-Quran saat terjadi sebuah keluhan fisik ataupun terutama saat ini wabah ya. Maka kita harus berpikir ya, semoga ya, bacaan-bacaan Quran saya ini ya, apakah menjaga, apakah meningkatkan imunitas, apakah penyembuhan dan lain sebagainya. Ya. Ya. Dari situ ya, insya Allah Allah akan kabulkan dengan cepat, lambat, ataupun tidak misalnya. Ya, sudah baca ya, kok akhirnya sampai ajalnya misalnya, akhirnya dia tetap termuliakan oleh bacaan-bacaan Qur'annya, maka wajar jika Allah menyebut siapa yang dari wabah itu kemudian terjangkit sampai menemui ajalnya, Rasulullah menyebut illa kutiba lahu mithlu ajri syahid, seperti orang yang mati syahid ya. Ya wajar, kenapa? Karena ketika sebuah wabah itu malah mendorong seseorang untuk lebih dekat kepada Allah ya, sampai ajalnya ya, disitulah dia secara otomatis berada dalam kondisi yang husnul khotimah. Mungkin orang lain menganggap ya akhirnya dia nggak kuat fisiknya, ya. Tapi di balik itu dia katakan menjelang akhir hayatnya ya, di situ banyak terwarnai oleh tilawah Al-Quran. Ya. Jadi ya fungsinya ya bisa tadi ya, apakah penyembuhan, apakah penjagaan, apakah peningkatan imunitas ya, sesuai dengan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tentu bukan juga dengan sikap begitu wabahnya berhenti juga tilawah Qur'annya. Ya. Karena itu adab utamanya sebelum ke syifanya, paling utamanya adalah al-ubudiyah. Saya melakukan ini untuk pendekatan diri kepada Allah. Karena sekarang ada wabah, maka ditambah. Selain itu adalah istisfa. Ya, seakan seperti berdoa ya, untuk untuk penjagaan diri atau kesembuhan diri ya. Dan kita harus menyatakan shadaqallahul azim ya, kalau ada seorang yang sudah PDP dia isi dengan bacaan Quran ya subhanallah sembuh ya shadaqallahul azim yang memang begitu ya. Kalau yang lain sudah PDP udah tilawah udah 3 kali khatam kok nggak sembuh, maka tetap kita bersujud kepada Allah. Mungkin Allah akan ingin lebih memuliakan dirinya dengan banyaknya tilawah. Jadi sama seperti janji Rasulullah, siapa yang tidurnya membaca surat Al-Mulk, maka kalau sampai nggak bangun lagi, alias innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia aman dari azab kubur. Kalau dipikir bagian ayat mana dari Al-Mulk itu yang menunjukkan ada azab kubur? Nggak ada. Tapi ketika itu menjadi rekomendasikan oleh Rasulullah, bahwa surat Al-Mulk adalah surat yang bisa memberi syafaat pada manusia dari sebuah azab, maka siapa yang baca Al-Mulk itu pada hakikatnya seperti
orang yang sedang berdoa, ya Allah selamatkan saya dari azab kubur. Sehingga insya Allah kalau dia almarhum nggak bangun lagi, Allah akan jaga dari azab kubur. Ya, Kalau selamat azab kubur, selamat dari azab neraka juga, Ustaz. Ya seperti itu, ya sama insya Allah, karena hadis umumnya adalah ya Rasulullah mengatakan salasuna ayat syafaat bihinna. Secara umumnya adalah 30 ayat, maksudnya surat Al-Mulk isinya adalah 30 ayat, itu akan beri syafaat kepada pembacanya. Jadi umum, ya, walaupun kekhususannya karena kehidupan akhirat awal yang dialami oleh manusia adalah alam kubur, maka yang pertama disebutkan oleh Rasulullah adalah azab kubur. Tentu nanti akan beri syafaat saat apakah saat kebangkitan, saat hisab, dan saat-saat yang lain, maka insya Allah berlaku Al-Mulk sebagai syafaat. Tapi yang harus kita ingat ya, jangan sampai undang-undang Al-Mulk seperti itu fokusnya Al-Mulk terus. Maka harus berpikir kalau Al-Mulk saja bisa memberi syafaat seperti itu, apalagi kalau 30 juz. Karena itu Rasulullah yang 30 juz, Rasulullah memberi ungkapan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya. Jadi harus diperhatikan ya. Sekarang kan ada istilahnya apa? Quranic immunity ya. Dalam ada pelaksanaannya bukan sisi ilmiahnya, bukan sisi fokus kepada pembuktiannya mana hasil. Jadi pelaksanaannya harus fokus kepada ubudiyahnya. Saya melakukan ini karena keimanan saya kepada Allah, karena keyakinan saya kepada Allah bahwa Allah itu pasti benar dalam firman-firmannya, ya, baik janji-janji yang sifatnya keduniaan, keakhiratan, atau terhadap penyakit-penyakit tertentu. Setelah itu tawakal, lepaskan peran-peran akal, ya, peran-peran menuntut gimana hasilnya dan seterusnya. Begitu seharusnya. Insya Allah kalau sikapnya seperti itu, justru Allah akan lebih cepat tunjukkan hasilnya, karena dia tidak berinteraksi dengan Allah dengan sebuah catatan. Saya mau kalau begini ya, kalau nggak begini saya nggak mau. Seperti ayat فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ya. Rezekinya banyak, hidupnya aman, hidupnya ini, baru dia katakan memang Allah sayang sama saya. Tapi kalau hidupnya وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, rezekinya susah, banyak ujian, maka Allah disikapi dengan buruk sangka. Fayaqulu Rabbi ahana. Enggak boleh ada faktor itu dalam istisqa dengan Al-Quran. Khusus saat ada wabah ini, udah tawakal kepada Allah. Ini saya membaca Al-Quran ini, Allah yang nyuruh saya, Allah juga yang nyuruh saya. Insya Allah ini bisa berperan untuk mengobati atau menambah imunitas diri saya. Allah. Menarik sekali diskusinya tentang pengobatan dengan Al-Quran. Kayaknya masih ada akar panjangnya, ada beberapa pertanyaan lain, ya. Perlu diketahui bahwa kiannya hari ini kita mengundang dokter medis, ya, tapi berhubung dokter yang diundang itu tidak bisa karena suatunya khas, dan mengundang dokter Al-Quran. Baiklah, pertanyaan pertama silakan Pak Arif Ahmad Rizadi, dibuka moodnya. Ketua DKM Masjid Al-Amin, beliau akan memberikan pertanyaan pertama. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ini topiknya menarik sekali dan memang
agak mendalam gitu. Bisa melihat dari berbagai perspektif memahami persoalan ini. Sehingga juga tadi mungkin kata kunci Ustadz tadi yang penting adalah keyakinan terhadap Al-Quran sebagai as-syifa itu adalah pada praktik ubudiyahnya gitu ya. Dan kemandirian kita untuk supaya juga punya kemampuan untuk itu. Dan memang di awal tadi Ustadz membedakan antara pengertian obat sama syifa ya, penyembuh. Dan karena obat belum tentu sembuh, tapi kalau syifa mesti sembuh. Tapi dengan barangkali dengan cara Allah dalam penyembuhannya. So, saya ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pertama menyangkut bentuk teknis orang yang meyakini bahwa Al-Quran sebagai obat itu seperti apa ya? Apakah memang misalnya bentuknya itu seperti tadi Ustaz sudah menyebut dengan membaca ayat-ayat Al-Quran misalnya kan. Terus pengertian penyembuhan itu bukan sekedar pada penyakit fisik seperti mungkin sakit kepala dan lain-lain, tapi tadi disebutkan tentang barang siapa membela agama Allah maka Allah akan membantu kita. Artinya persoalannya itu kan bukan persoalan sakit fisik gitu ya. Terus tadi bahwa Allah akan bukakan rezeki bagi orang yang bertakwa, itu berarti kan bukan sakit fisik. Terus bagaimana dengan misalnya ada resep-resep yang memang itu resep dokter tadi, misalnya kita minum madu, apakah itu bagian daripada resep yang dianjurkan oleh Al-Quran atau ditemukan mungkin melalui membaca Al-Quran sebagai bentuk dari keyakinan Al-Quran sebagai obat gitu. Ini itu aja tadi, mungkin saya banyak sekali sebetulnya. Yang intinya mungkin nggak cukup satu kali ya, ini perlu pendalaman lebih lanjut. Terima kasih. Langsung aja Ustaz. Ustaz Badrudin, langsung aja. Benar Ustaz. Gambarnya Ustaznya blank itu, mungkin dia keputus atau gimana? Kenapa? Gambar Ustaznya nggak kelihatan itu, mungkin keputus atau Sinyalnya lagi putus kali ya. iya mungkin. Tunggu sebentar aja Pak. Oh iya, gambarnya hilang. Seperti tadi saya laptopnya mati. Mungkin pengurus ada pengumuman-pengumuman atau program-program bisa diomongin sementara nunggu ustadznya. Pak Arif. Ya, sambil menunggu ustadznya ya. Ya memang dalam suasana corona begini kita sudah menyesuaikan ya. Mungkin nanti kajian-kajian online ada di kuliah Ba'da Tarawih dan kuliah duha dan nuzul Quran. Terus mengenai penerimaan zakat juga mohon dimaksimumkan melalui transfer untuk kita mengurangi interaksi langsung ya. Di sini juga kita ini sebenarnya sayang ya, biasanya kalau Ramadan itu anak-anak ada pesantren anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu ramai sekali, bisa sampai 300 orang anak-anak ngumpul tuh menunggu maghrib. Kita bagaimana disibukkan anak-anak ini melalui lomba-lomba yang kita rekam gitu ya, lomba azan, lomba baca Quran, MC dan lain-lain. Itu mohon barangkali orang tua bisa mendukung, melatih ya. Justru kita memang sengaja untuk tidak langsung anak-anak itu lomba, biar ada proses latihan atau ramai dulu di rumah, dibimbing orang tuanya misalnya, baru pada tanggal berapa yang kita tentukan baru boleh direkam dan dikirim ke kita untuk dinilai. Di antara ini ustadznya belum connect lagi nih, dia malah nggak lab. Ya, lab ya. Ini masuk lagi. Anak ustadz. Sudah masuk ustadznya? Baru ada masuk. Ustaz, terputus tadi. Ustaz.
Menyimak nggak tadi pertanyaan terakhir? Hilang lagi. Iya. Di Anmus, Pak Budi. Pak Budi suaranya. Pak Budi. Ya, iya. Ya, alhamdulillah kedengaran. Tadi sempat dengar tadi ya pertanyaannya. Ya, yang penting yakin tadi ya. Ya. Itu pertanyaan pertama. Belum lengkap maksudnya tadi baru Oh, setengah. baru ya. Ya, Ya. itu bentuk teknis kita meyakini Al-Quran sebagai asyifa itu apakah memang pada aspek misalnya kita membacakan ayat-ayat untuk sebuah kesembuhan, seperti mohon maaf barangkali kan sekarang banyak dipraktekkan arah paranormal, membacakan kadang-kadang non muslim membacakan bismillah juga kan, itu kan juga membacakan ayat-ayat yang ada di para mujarobat. Terus ataukah memang kita meyakini adanya resep-resep yang dirumuskan dalam Al-Quran, seperti tadi Ustaz menyebut madu, misalnya buah, air, apakah itu juga. Terus pengertian daripada sakit dalam penyembuhan itu kan mungkin kalau melihat dari contoh tadi bahwa misalnya barang siapa membela agama Allah maka Allah akan menyelesaikan masalah kita atau apa gitu ya. Itu berarti kan bentuk penyakitnya itu bukan hanya fisik gitu. Terus barang siapa bertakwa maka akan Allah buka rezeki dan lain-lain. Jadi pengertian sakitnya itu bukan pada fisik semata. Dan kami menggarisbawahi bahwa pada akhirnya memang ini adalah instrumen Allah ketika kita meyakini Al-Quran sebagai obat. Sebetulnya yang penting adalah kedekatan kita dengan Allah melalui praktek ibadah itu dan kemandirian kita untuk memang menjalani pesan itu. Mungkin itu aja tadi. Mohon. Iya. Iya, jadi maksud yang saya jelaskan tadi pentingnya kita meyakini multifungsi ya. Baik menyelesaikan hal-hal yang sifatnya penyakit, baik menyelesaikan hal-hal yang sifatnya problematika kehidupan, baik bisa menyelesaikan hal-hal yang sifatnya perjuangan dalam kehidupan, baik hal-hal yang sifatnya kerumah tanggaan. Jadi pokoknya Al-Quran adalah kehidupan. Kehidupan apa saja, disitulah bisa kita temukan solusinya dari Al-Quran. Dan ini diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kalau saja saya kehilangan tali ontakku saja, insya Allah saya bisa berikan solusi dari Al-Quran. Ya, maksudnya ini sebuah ungkapan kiasan majaz betapa Al-Quran itu menjadi solusi atas segala permasalahan kehidupan. Baru setelah itu kita melaksanakannya, mempraktekkannya, ya, utamanya memang dalam bentuk pembacaan ayat-ayat itu. Jadi memang kalau kembali kepada kisah Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus itu istisqa dengan tasbih. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka fungsi istisqa itu terasa lebih cepat realisasi ya, karena terdukung oleh sikap ubudiyahnya, sikap penghambaannya. Apa penghambaannya? Jadi jauh sebelum Nabi Yunus mengalami sebetulnya kecelakaan, dilempar ke laut, ditelan ikan, itu Nabi Yunus sudah terbiasa setiap hari membaca tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Begitu kecelakaan itu terjadi, ketika dia baca lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka dengan cepat terjadi respon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah langsung jelaskan bahwa apa yang dilakukan Nabi Yunus ini saya rekomendasikan juga ya untuk seluruh orang beriman. Artinya, jadilah kamu dengan Allah
itu memiliki banyak kedekatan. Tiap hari misalnya baca Quran, tiap hari sholat duha, tiap hari misalnya membaca ayat kursi, tiap hari membaca Al-Fatihah. Sehingga ketika suatu saat sudah tiap hari seperti itu, kemudian diperlukan Al-Fatihah yang biasa dibaca, ayat kursi yang bisa dibaca untuk istisqa, insya Allah di situ juga akan ada athar yang lebih cepat ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda kalau orang yang sehari-hari nggak pernah baca Quran, sehari-hari nggak pernah sholat ini, sholat itu, apalagi sholat wajib semua ditinggal ya. Tiba-tiba ada yang sakit, kemudian dikasih tahu, oh dia baca Al-Fatihah saja. Ya. Maka bacaan seperti ini jadi mirip sikap manusia terhadap Allah yang disebut di surat Al-Fajr. Ya. Kalau lagi ada maunya dia datang kepada Allah, kalau lagi nggak ada maunya, udah selesai urusannya, dia jauh kepada Allah. Ya. Nah istisqa itu dimaksudkan tidak seperti itu. Ya. Istisqa itu dimaksudkan agar engkau punya hubungan yang baik kepada Allah dalam sehari-hari, ya, sehingga ketika dibutuhkan, ya, maka apa yang biasa kamu lakukan itu akan menjadi salah satu bentuk pertimbangan bagi Allah untuk menolong kamu, baik dari penyakit, dari urusan rumah tangganya, urusan ekonominya, dan lain sebagainya. Allah a'lam. Pertanyaan kedua mungkin dari Pak siapa? Adli. Pak Adli ya. Ya. Terkait apa nih? Apakah setiap ayat Al-Quran memiliki aspek pengobatan? Pertanyaan satu. Apakah setiap ayat Al-Quran memiliki aspek pengobatan? Iya, karena ayatnya jelas. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran semuanya memiliki aspek pengobatan. Terjemahan aslinya sih bukan pengobatan ya. Pengobatan lebih kepada teknis, kesembuhan. Jadi para fasirin mengatakan betapa meyakinkannya Al-Quran itu sebagai pengobatan, Allah istilahkan dengan syifa. Kalau obat aslinya katanya dawa. Kalau dawa bisa sembuh bisa enggak. Tapi kalau syifa itu aslinya jaminan kesembuhan. Yang penting pola-polanya, SOP-nya semua sudah dilakukan. Nah, dalam teknisnya bisa saja sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, fokus kepada ayat yang sangat dicintai oleh Allah. Ayat dicintai oleh Allah apa? Misalnya yang ada rekomendasinya, tentu kita tahu dari mana nih ayat paling dicintai oleh Allah. Dari penjelasan Rasulullah. Baru kita fokus kepada ayat-ayat yang recommended dari Rasulullah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apalagi Al-Fatihah. Apalagi ayat kursi. Apalagi akhir Al-Baqarah. Itu rekomendasi asal dari Rasulullah. Apalagi Ali Imran. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Apalagi rekomendasi dari Rasulullah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah. Setelah itu semua dilaksanakan, bolehlah kita memilih ayat-ayat tertentu atas sebuah istihad. Ya, boleh saja, walaupun kan Rasulullah nggak mengajarkan ayat itu. Ya, memang betul nggak mengajarkan, tapi kan seluruh ayat Al-Quran pada hakikatnya syifa. Tapi karena saya sedang beristisqa, saya ingin membaca ayat yang istilahnya berhubungan langsung dengan temanya. Maka biasanya para juru ruqyah suka membacakan misalnya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfin, wa idza maridtu fa huwa yashfin, atau membaca wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin.
tentu dibenarkan. Membaca surat Yunus 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Jika urusannya terkait dengan jin, biasanya Al-Baqarah 102, atau baca awal surat jin, atau baca akhir surat Al-Ahqaf yang terkait dengan jin, wa idsarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an, itu dibenarkan. Kalau saya milih yang nggak ada hubungannya, ya dibenarkan juga, ya dibenarkan juga. Ya. Yang penting semuanya itu adalah ubudiyah dalam arti apa? Memang dirinya sudah terbiasa baca Quran sehari-hari. Sekarang karena lagi ada musibah penyakit misalnya, dia ingin fokus, maka urutan-urutannya seperti itu. Kalau mau pilihlah yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Pilihlah yang temanya berhubungan. Ya. Baru setelah itu apa saja. Jadi nggak ada salahnya misalnya setelah SOP yang sudah dilakukan, ya udah kita bacain Yasin misalnya. Ya. Maka dibenarkan. Ya udah kita bacain Ad-Dukhan misalnya, ya dibenarkan. Kita bacain seluruh Al-Quran, ya dibenarkan juga. Bahkan bisa lebih baik insya Allah, karena katakan musibah ini justru mendorongnya untuk bisa disebut dengan berdoa dengan wasilah Al-Quran. Allah a'lam. Pak Budi Cahyanto ya, nanya ya? Ya, Pak Budi Cahyanto. Terkadang kita melihat pengobatan yang klaimnya menggunakan Al-Quran, seperti metode self-healing dan sebagainya. Bagaimana agar yakin bahwa metode-metode tersebut tidak melenceng dengan alasan menggunakan Al-Quran? Ya, tadi sudah apa yang tadi saya jelaskan, itu semua insya Allah menjaga agar tidak terjadi pelencengan. Ya. Bahwa yang paling penting pengobatan dengan Al-Quran itu didasari oleh ubudiyah. Ya. Karena ingin beribadah, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Bukti-buktinya salah satunya, dia tidak menjadikan Al-Quran kalau lagi maunya saja. Tapi sebelum itu semua, dia memang ingin menjadikan hidupnya lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan tiap hari dia melakukan tilawah Al-Quran. Karena tilawah Al-Quran merupakan ibadah. Tiap hari dia melaksanakan isi Al-Quran. Al-Quran menyuruh qiyamul lail, Al-Quran menyuruh dia puasa, dia puasa. Al-Quran menyuruh zakat, dia zakat. Menjalankan isinya. Ya. Nah, orang-orang seperti ini, ya, kalau ternyata Allah berikan berikan satu keistimewaan, ya, bisa melakukan istisqa dengan cepat, ya, maka insya Allah kita harus hargai sebagai salah satu pemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya. Tapi kalau kita lihat, ya, kita lihat seorang sekali baca langsung selesai. Tapi begitu dievaluasi, sehari-harinya jarang baca Quran. Sehari-harinya sedikit ibadahnya, apalagi nggak sholat. Sholat 5 waktu aja enggak. Ya. Sehari-harinya tidak pernah melakukan amal sholat ini, amal sholat itu. Apalagi orangnya lebih dekat kepada hal-hal yang sifatnya kemaksiatan. Maka orang seperti ini harus dicurigai. Harus dicurigai. Apakah sebetulnya dia ingin memanfaatkan Al-Quran, tapi sebetulnya dia melakukan wasilah lain dengan jin misalnya, sehingga Al-Quran cuma buat kamuflase aja. Padahal sebetulnya dia dengan lebih kuat dengan jin. Itu kemungkinannya kalau dia tidak
terlihat apa sikap-sikap ubudiyahnya, ya. Apalagi terungkap ungkapan-ungkapan yang aneh-aneh, ya. Saya bisa bertemu dengan malaikat, saya bisa bertemu dengan Rasulullah dan seterusnya. Bahkan saya dia marah karena tidak diakui bahwa saya bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Rasulullah, padahal saya betul-betul bertemu. Maka ilmu syar'i manapun menolak orang yang menyatakan seperti itu, sehingga kalau soal seperti itu ya, maka sudah dicontohkan oleh seorang ulama besar, ya, walaupun di Indonesia terkesan cuma sebagai tokoh tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ya, pernah suatu saat melihat makhluk yang besar sekali di ufuk langit sana. Dan makhluk besar itu menyatakan, sayalah Allah, sayalah Allah. Namun karena dia seorang ulama, seorang yang paham, nggak GR begituin, ya. Dia tahu mana Allah yang asli, mana Allah yang palsu. Dia katakan, bukan, kamu bukan Allah, kamu hanyalah setan yang terkutuk. Saya berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Mungkin kalau orang sekarang yang begitu, udah ribut sendiri dia, saya sudah bertemu dengan Allah, dan lain sebagainya. Ya, itu yang harus dicurigai memang kalau tidak terlihat ubudiyahnya yang bagus. Ya. Begitu juga kemungkinan yang lain kalau enggak, dia betul-betul nggak menggunakan unsur makhluk halus dan sebagainya, tapi sekali baca Al-Fatihah sembuh, tapi kesolehannya nggak terlihat, baca Qur'annya juga nggak tiap hari, dan lain sebagainya, maka kita harus curigai orang ini sedang mengalami apa yang disebut dengan istidraj. Jadi Allah memang ingin menjerumuskan orang itu lewat suatu kebaikan. Kok bisa? Ya, iya, karena kalau orang ini nggak segera taubat kepada Allah, artinya dia malah bangga, nih saya walaupun nggak sholat, nggak apa-apa, ada orang sakit saya bacain Al-Fatihah juga udah sembuh misalnya, malah jadi bangga dengan kemampuannya, ini sudah pasti istidraj. Jadi justru kemampuannya bukan membuat dia bersyukur kepada Allah, tambah taat kepada Allah, ya, tambah dekat kepada Allah, yang namanya istidraj. Maka orang seperti ini, seperti yang disebut di surat Al-Jathiyah, ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Ada orang yang sesat ya, karena sebuah pengetahuan, ya, atau sebuah kemampuan. Nah, salah satu kemampuannya di sini bisa mengobati, tapi dia nggak soleh, tapi dia ya istilahnya mungkin bersumpah, demi Allah saya tidak menggunakan unsur jin, unsur apa, benar-benar saya baca. Ya, itu juga harus diwaspadai apabila tidak terlihat kesolehannya dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Terakhir mungkin dari Pak Dedi, Pak Miftah. Ya, masih ada pertanyaan, apakah istisqa itu sama dengan meminta syafaat? Di samping kita menganggap jadikan obat Al-Quran, apakah sama dengan meminta syafaat dari Al-Quran? Iya, saya kira sama ya, karena memang Allah sudah menyebut ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya. Jadi boleh juga kita istilahkan syafaat supaya nanti fungsinya bisa lebih luas ya, bisa lebih luas ya. Sedikit saya punya pengalaman pada tahun 96 bulan Desember saya ke Medan dalam perjalanan naik pesawat ya. Di dalam menjelang landing pesawat itu kurang setengah jam ya, ada kondisi yang bermasalah, tapi saat itu tidak dijelaskan. Pokoknya
pesawat sedang bermasalah. Bermasalahnya kayaknya gawat gitulah. Maka saya dengan sahabat saya di sebelah saya, namanya juga Ustadz Abdul Aziz, tapi dia dari Jakarta Barat. Gitu. Saya bilang kepada beliau, udahlah kita baca surat Al-Mulk saja. Ya. Karena Rasulullah kan menyebut surat Al-Mulk An-Najiyah. Ya. Surat yang memberi keselamatan. Kalau Allah takdirkan terjadi apa-apa, insya Allah kita husnul khotimah. Terjadi apa-apa masih dalam keadaan membaca Al-Quran surat Al-Mulk. Ya, kalau Allah kabulkan, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah. Maka saya berdoa, alhamdulillah saat itu ya, dalam kondisi suasana kacau balau ya, yang teriak-teriak, yang mundar-mandir, ya. Sampai kata pramugarinya, tenang Pak, jangan panik. Saya ingat sekali ada yang teriak, kita ini mau mati kok nggak boleh panik, gimana sih? Gitu ya. Juga orang Medan ya. Akhirnya saya baca, sekali selesai, maju lagi kedua kali, dan akhirnya ya, sampai akhirnya mendarat dengan selamat pesawat itu. Dan yang terjadi yang namanya juga orang kafir, begitu berhasil mendarat yang ada tepuk tangan. Nggak ada hamdalah kepada Allah, akhirnya kita turun. Saat kita menjelang di bawah itu memang sudah terlihat mobil pemadam kebakaran yang sangat banyak jumlahnya, ya. Ambulan yang sangat banyak jumlahnya. Ya. Semua bersiap-siap, tapi ternyata Allah selamatkan. Salah satunya alhamdulillah ya, karena surat Al-Mulk yang saya baca saat itu, dan alhamdulillah setiap kali ada hal-hal yang naik pesawat, ada hal-hal yang sudah mengerikan gitu, dengan surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala selalu dengan segera memberikan rasa aman sesuai dengan namanya surat An-Najiyah, surat penyelamatan ya. Jadi kita mau diartikan syafaat bisa juga agar bisa fungsi lebih meluas, bukan sekedar pengobatan ya. Kondisi bahaya insya Allah Allah kasih keamanan ya. Dan akhirnya sampai mendarat dengan selamat, kita turun ternyata benar ya. Nampaknya yang terjadi itu saat mendarat itu ada konslet di sayap pesawat. Jadi sayap pesawatnya udah hitam semua ya. Masya Allah. Ya, sudah hitam semua dan Allah selamatkan. Itulah surat Al-Mulk. Disinilah juga pentingnya kita kalau nggak bisa hafal seluruh Al-Quran, ya minimal Al-Mulk lah. Ya. Bisa dibayangkan kalau lagi gawat begitu kita nggak hafal, ya. Baca surat Al-Mulk bingung kita nyarinya di mana. Ya. Tapi kalau hafal langsung kita baca. Itu salah satu pengalaman. Insya Allah bisa diambil oleh siapa saja yang ingin mengambil syafaat dari Al-Quran. Allahu a'lam. Ada pertanyaan terakhir, Ustaz? Ya, silakan. Bagaimana bila seorang meruqyah dirinya atau keluarganya atau orang lain barangkali, tapi bacaan Qurannya masih belepotan, Ustaz, belum tasbih, belum takbir, gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, itulah salah satu hikmah yang kita dapatkan. Ya. Di satu sisi lakukan saja, udah ya, lakukan saja. Jadi jangan nunggu bagus ya, lakukan saja. Ya, itu lagi-lagi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan daripada apa yang Allah perintahkan. Ya, seperti yang video-video di medsos itu, yang orang Kurdi itu bacaannya juga masih parah semua, udah nggak pakai mat-matnya, udah kacau semua ya. Tapi subhanallah, Allah tunjukkan berbagai macam pembuktian dalam hal itu, walaupun kita cuma bisa berhusnudzon ya. Tentu nggak ada keharusan ngecek ini orang gimana kesehariannya, apakah ini istidrat, juga nggak harus. Kita husnudzon aja dulu sampai pada akhirnya nanti Allah yang akan memperlihatkan ini aslinya seperti itu ya. Mungkin di antara antum ada yang sering melihat medsos
yang penyembuhan di Pasuruan, Jawa Timur ya. Seorang ibu-ibu yang Masya Allah pasiennya ribuan ya. Itu gimana tuh, Tad? Nah, ya itu kita khawatirkan. Ya. Khawatirkan karena akhirnya dia menyatakan kan, melihat malaikat, bertemu dengan Rasulullah, itu otomatis itu udah nggak benar ya. Ini namanya setan, tukang bohong. Memang dia bisa ngaku-ngaku, saya ini Rasulullah, saya ini malaikat Jibril ya. Tapi kalau dia paham, dia akan usir itu. Nggak mungkin kamu Rasulullah gitu ya. Rasulullah hanya bisa dijumpai dalam mimpi. Kalau sampai ketemu secara fisik seperti yang dia ungkapkan, kita bisa tolak dan seterusnya. Dan bukti bahwa dia memang bukan lagi maunya saja, kalau dia setelah diingatkan ternyata kamu sudah bagus ya meruqyah apakah keluargamu dengan Al-Quran, tapi ternyata bacaan masih parah, ini nggak sesuai dengan ilmu yang harus dimiliki, yaitu ilmu tajwid, maka dia harus bisa menerima ya. Oh ya baik, kalau gitu saya mau belajar gitu ya. Itu berarti dia memang dalam cara yang benar ya. Cara yang salah ya, malah dia bangga, saya walaupun nggak bagus bacaan saya, buktinya ada hasilnya, nah, ini yang salah ya. Atau sebaliknya, begitu dikasih tahu bacaanmu kurang benar, banyak salahnya, matnya nggak benar, ininya nggak benar, malah besoknya kapok, udahlah saya nggak mau lagi deh meruqyah orang, nanti bacaan saya diprotes. Yang benar dia tetap belajar, walaupun setelah belajar 3-4 bulan, hasilnya mungkin masih sedikit, kemampuan bacanya belum banyak berubah, lakukan terus. Yang penting nanti yang dinilai oleh Allah adalah usahanya untuk belajar, usahanya untuk memperbaiki bacaannya. Allah a'lam. Saya kira itu pertanyaan terakhir tadi ya. Pengetahuan tentang bacaan Al-Quran. Baiklah, alhamdulillah, syukur Allah SWT, hadirin rahimakumullah, seluruh materi dan pertanyaan sudah simak semuanya. Insyaallah sangat berharga ini, memberi wawasan baru tentang istighfar Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam diri kita ya, terutama bagaimana kita menjadi meruqyah mandiri minimal gitu ya, dengan Al-Quran diantaranya ya. Meskipun istighfar itu tidak sebatas meruqyah saja, bisa dengan pelaksanaannya dan lain sebagainya gitu. Baiklah, hadirin rahimakumullah, atas kehadirannya pada kajian duha Masjid Al-Amin. Ya, saya kira demikian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih kepada Pak Ustadz dan teman-teman yang sudah join. Mungkin kami ada gangguan saluran. Saya ambil alih. Terima kasih dan acara sudah selesai. Undur diri masing-masing. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya undur diri ya. Ya, terima kasih.